Di tahun 2008 lalu, kepolisian Shanghai City di Provinsi Jilin, Cina, mendapat laporan dari seorang warga lokal yang bernama Song tentang penemuan sebuah jaket berlumuran darah di desanya. Pihak kepolisian kemudian pun langsung menuju lokasi untuk investigasi lebih lanjut. Sesampainya di TKP, polisi lalu mencoba meminta keterangan dari Song. Namun saat mereka mulai tanya jawab, datang seorang wanita yang juga merupakan warga lokal di desa tersebut, mengaku mengenali jaket berlumuran darah itu. Wanita bernama Liu Xiaolin menyebutkan kalau jaket tersebut milik tetangganya yang sudah 2 minggu dilaporkan hilang, yang bernama Zhang Yongcheng. Pihak kepolisian lalu mengirim sampel darah yang ada di jaket tersebut untuk diperiksa. Benar saja darah tersebut diketahui memang milik Zhang Yongcheng. Dengan hasil itu, polisi pun dengan segera menghubungi saudara perempuan Zhang yang bernama Yan. Polisi lalu meminta Yan untuk membukakan pintu rumah dari Zhang guna melakukan investigasi. Namun anehnya kondisi di dalam rumah Zhang terlihat normal. Tak ada bekas perkelahian ataupun bekas penjarahan di sana. Zhang Yongcheng seakan hilang tanpa ada penjelasan apapun. Praktis di titik ini polisi mulai menemui jalan buntu. Meski begitu, mereka masih terus berusaha untuk mencari petunjuk-petunjuk lain. Titik terang dari kasus kematian Zhang ini pun akhirnya muncul. Namun petunjuk ini datang dari hal yang tidak terduga atau bahkan bisa dibilang aneh. Saat itu Yan mengaku kepada polisi kalau belakangan ini ia beberapa kali bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia didatangi Zhang yang mengatakan jika ia telah dibunuh dan dikubur di Gunung Changbai. Tentu awalnya kepolisian tak percaya dengan keterangan dari Yan tersebut. Awalnya mereka menganggap sangat aneh jika ada keluarga yang sudah meninggal dengan jelas memberitahu saudaranya tentang di mana tempat ia dibunuh dan dikuburkan lewat mimpi. Hal itu jelas tak masuk akal. Namun Yan terus memohon kepada polisi. Akhirnya polisi pun menuruti permintaan Yan atas dasar belas kasihan. Disinilah hal yang luar biasa terjadi. Yan kemudian menunjukkan jalan sesuai dengan apa yang ada di mimpinya. Polisi pun sempat terkejut dengan betapa akuratnya Yan dalam menunjukkan jalan. Ia bahkan mengingat semak-semak yang berada di beberapa titik. Sampai akhirnya mereka berada di tanah kosong, di tempat terpencil dengan banyak rumput liar. Yan mengatakan jika disinilah Zhang dikuburkan. Walau masih ragu, pihak kepolisian lalu mulai memeriksa di sekeliling tempat tersebut. Sampai akhirnya salah satu anggota menemukan sebuah gundukan tanah yang mencurigakan. Gundukan itu terletak sekitar 20 meter dari rel kereta api seperti pada gambar ini. Tambahan personil pun akhirnya didatangkan. Mereka membongkar gundukan tersebut. Setelah sekitar kedalaman 2 meter, mereka pun menemukan jasad seorang pria. Mereka kemudian menunjukkan jasad tersebut kepada Yan. Ia pun memastikan bahwa jasad tersebut adalah Zhang Yongcheng. Saat itu polisi tak habis pikir bagaimana bisa hal tersebut terjadi. Jasad benar-benar ditemukan lewat petunjuk dari mimpi. Melihat dari lokasi yang berada di anta beranta membuat polisi mulai mencurigai Yan sebagai pelaku utama. Karena ia benar-benar akurat dalam menunjukkan lokasi tersebut. Namun investigasi terhadap Yan tak menemukan hasil apapun. Yan diketahui tinggal di Liaoning yang jauh dari TKP. Ia juga diketahui mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Zhang. Apalagi lokasi penemuan yang berada di gunung tentu tak memungkinkan bagi Yan yang bertubuh kecil. Selain itu, ia juga tak mempunyai motif apapun untuk membunuh Zhang. Walau begitu, polisi diketahui mempunyai petunjuk baru tentang kematian Zhang. Seorang warga lokal di sekitar tempat tinggal Zhang mengatakan jika ia melihat Zhang sedang bertengkar hebat dengan pacarnya yang bernama Li Mei tepat sebulan sebelum menghilang. Bahkan pertengkaran itu diketahui hampir menjadi pertengkaran fisik karena diketahui Li Mei mencurigai Zhang telah berselingkuh dengan wanita misterius di belakangnya. Yang selanjutnya diketahui wanita itu adalah Liu Xiaolin, wanita yang pertama kali mengidentifikasi jaket berdarah milik Zhang. Liu sendiri merupakan istri dari seorang pria yang bernama Gu Dahai yang bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan kereta api di daerah Cina Timur. Hal itu menjadikan Gu jarang pulang untuk menemui istrinya. Di saat itulah Liu mulai mencari pria lain. Liu yang berprofesi sebagai penjual alat gunung itu kemudian bertemu dengan Zhang yang juga merupakan partner bisnisnya. Karena pekerjaan, mereka pun menjadi sering menghabiskan waktu bersama. Tanpa disangka benih cinta pun mulai tumbuh. Apalagi mereka hidup di desa yang sama.
Meski begitu, hubungan keduanya diketahui tanpa status yang jelas. Hubungan mereka seakan sudah menjadi gunjingan bagi warga lokal desa tersebut. Namun Liu seakan tidak peduli. Ia tetap menjalani hubungannya dengan Zhang. Rupanya ditinggal suami benar-benar membuat Liu seakan menjadi wanita yang suka berburu pria. Tak cukup dengan Zhang, ia diketahui juga memiliki hubungan spesial dengan seorang pria bernama Han Zhigang. Bahkan ia dengan terbuka mengakui kepada Zhang kalau ia juga berpacaran dengan pria lain. Saat itu Liu berhubungan dengan 3 orang pria di waktu bersamaan. Sedikit tentang Han Zhigang, ia juga diketahui merupakan partner bisnis dari Liu. Secara kepribadian, Han bisa dibilang lebih bengis dari Zhang. Han merupakan orang yang mendominasi dan juga mempunyai sifat yang sangat posesif. Ia ingin total mengendalikan Liu. Selain itu, Han juga merupakan orang yang arogan, karena walau tahu ia dan Liu menjalani hubungan gelap, Han tetap ngotot menghasut Liu agar menceraikan suami sahnya. Namun Liu tetap bersikeras menolak hasutan Han tersebut. Liu bahkan secara terang-terangan mengatakan kalau ia akan terus menjalani hubungannya dengan Zhang. Dari waktu ke waktu hubungan Liu dengan Han menjadi toksik. Liu mulai merasa muak kepada Han yang terlalu mengatur segala aspek kehidupannya. Sampai akhirnya Liu memutuskan hubungannya dengan Han. Namun tentu Han masih terus saja membujuk Liu. Karena emosi mendengar rengekan Han, akhirnya Liu benar-benar memutuskan kerjasama bisnisnya dengan Han. Hal itu dilakukan agar ia tak bertemu dengan Han lagi. Tentu hal ini membuat emosi Han semakin menjadi-jadi. Ia menjadi sangat cemburu karena Liu masih menjalani hubungannya dengan Zhang. Akhirnya di tanggal 11 Juni 2008, Han pun berencana menghabisi Zhang. Ia menyiapkan 2 pisau dan sebuah gerobak dorong. Han langsung mencari keberadaan Zhang. Ia ke rumah Zhang namun rumah tersebut kosong. Akhirnya ia ke rumah Liu Xiaolin. Benar saja dari luar ia mendengar Zhang dan Liu sedang mengobrol mesra. Ia pun menunggu Zhang untuk keluar. Sesaat setelah Zhang keluar rumah, tanpa basa-basi Han langsung menghujamnya berkali-kali. Dengan kondisi terluka, Zhang kemudian berlari menuju tumpukan kayu. Mereka kemudian sempat berkelahi habis-habisan. Sampai akhirnya Han menikamnya lagi sampai 13 kali. Hal itu membuat Zhang pun tumbang dan meninggal dunia. Han lalu mengambil gerobak dorongnya dan membungkus jasad Zhang dengan plastik yang juga sudah ia siapkan sebelumnya. Ia kemudian membersihkan bercak darah yang ada dengan pasir. Setelah itu ia memindahkan jasad Zhang dengan gerobak dorong tersebut dan menguburnya di dekat rel kereta api. Ia berusaha menghilangkan semua bukti yang tersisa termasuk bekas darah di gerobak tersebut. Namun ia terlewat untuk membuang jaket Zhang yang sudah berlumuran darah yang tertinggal di sekitar tumpukan kayu. Setelah mendapat keterangan dari Liu, kepolisian langsung memburu Han. Namun rupanya Han sudah terlebih dahulu melarikan diri keluar kota. Polisi pun tak habis akal. Mereka memancing Han kembali dengan menyebarkan berita kalau mereka telah menangkap pelaku pembunuhan Zhang. Tak lama kemudian, Han pun pulang ke rumahnya. Di saat itulah polisi sudah menyiapkan penyergapan di rumah Han. Saat proses interogasi, Han dengan jujur mengakui semua perbuatannya. Dalam persidangan ia juga tak mengelak apapun yang sudah ia perbuat kepada Zhang. Sampai akhirnya di bulan Maret 2009, Han Zhigang divonis hukuman mati oleh pengadilan. Sedangkan Liu diketahui masih menjalin rumah tangga dengan suaminya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.